Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 117, sebuah bantuan dari Luli. Itu benar. Luli menyentuh hidungnya. Mungkin bahkan 3 keluarga kerajaan tingkat kelima tidak memiliki keberanian untuk tidak membayar kristal swan yang mereka miliki kepada keluarga penjara surga. Oke. Luli menggertakkan giginya dan berkata, "Terima kasih, Nyonya Yan. Nanti, saat kami menanam lebih banyak buah ulat darah, kami akan membayar kristal swan secara mencicil. Anda hitung bunganya dan kami akan membayarnya juga. Saya akan menulis surat perjanjian sekarang. Dengan 10 kurcaci hijau, Pulau Blood Evil tidak lagi menjadi ancaman yang tangguh. Selama Pulau Goddawn tidak menyerang mereka, keluarga Liu dapat memiliki kekuatan absolut untuk melindungi diri mereka sendiri di daerah itu." Tidak. Melihat Luli akan berdiri dan menulis surat perjanjian, Nyonya Yan memasang ekspresi serius dan hormat. Ia menatap Luli dengan serius dan berkata, "Tidak perlu bunga atau surat perjanjian tertulis. Namun, di masa mendatang, jika aku menginginkan bantuanmu, saudara Lu, jangan menolakku." "Tentu saja tidak." Luli berdiri dan berkata, "Niat baik Nyonya Yan akan kubayar kembali di masa depan." "Bagus. Kalau Anda punya waktu, datanglah ke sini dan nikmatilah. Kami selalu menyambut Anda di sini." Nyonya Yan berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal. Namun, Luli tercengang. Seberapa tinggi Nyonya Yan menganggapnya? Sebagai bentuk kebaikannya, dia meminjamkannya beberapa ratus ribu kristal swan. Apakah kebaikannya begitu berharga? ... Setelah Nyonya Yan kembali ke kamarnya yang kecil, kepala pelayan Bai masuk. Alisnya yang tipis berkerut. Dia berkata dengan khawatir, "Nyonya, apakah Anda terlalu memikirkannya? Anda meminjamkannya 400 ribu kristal swan. Jika keluarga kami tahu hal ini, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja." Kepala pelayan Bai sudah meminta orang lain untuk menyelidiki informasi tentang Luli dan keluarga Liu. Dia memiliki gambaran yang relatif lengkap, dan bahkan tahu dengan jelas tentang masalah di Kabupaten Wuling. Meskipun Luli telah naik cukup cepat, kepala pelayan Bai masih tidak berpikir dia layak mendapatkan investasi skala ini dari keluarga Bai. "Apa yang kamu tahu?" Nyonya Yan menggelengkan kepalanya dan melihat keluar jendela. "Jika Luli berani meminta 400 ribu kristal swan, aku akan memberinya, apalagi meminjamkannya. Jika dia benar-benar putra pria itu, aku akan memberinya apapun yang dia inginkan." "Pria itu? Maksudmu, Lu Renhuang?" Kepala pelayan Bai tidak mengerti. Orang tua Luli menghilang saat dia masih kecil. Dalam informasi yang dikumpulkan kepala pelayan Bai, tidak banyak yang diketahui tentang orang tuanya. Dia hanya tahu bahwa Lu Renhuang berasal dari luar dan dia adalah seorang pejuang yang kuat. "Ya." Nyonya Yan mengangguk dan berkata, "Jika Lu Renhuang adalah orang di Central Plains, maka identitas Luli sangat luar biasa. Pernahkah kau mendengar tentang garis keturunan terkuat dari keluarga Lu?" "Apa?" Kepala pelayan Bai, seorang tetua, gemetar. Dia bertanya dengan tidak percaya, "Maksudmu, Luli adalah murid keluarga Lu?" "Bagaimana mungkin? Saya pun tidak yakin." Alis Nyonya Yan yang cantik berkerut. Ia melanjutkan dengan sedikit keraguan, "Luli pergi ke kuil untuk membangkitkan garis keturunan, tetapi ia gagal membangkitkan garis keturunan King Kong. Aku bingung tentang ini. Jika ia adalah murid dari keluarga Lu, bagaimana ia bisa gagal membangkitkan garis keturunan King Kong? Tetapi saudara perempuannya adalah kelahiran Phoenix Api? Aku tidak mengerti. Aku tidak bisa mengerti." Kepala pelayan Bai bahkan lebih bingung. Dia terdiam beberapa saat dan bertanya, "Jika dia adalah murid langsung keluarga Lu, mengapa dia bisa hidup mengembara dalam kemiskinan di luar selama bertahun-tahun? Ayah Luli telah menghilang selama bertahun-tahun, jadi keluarga Lu pasti telah mengirim seseorang untuk mencarinya. Bahkan jika mereka hanya bertanya-tanya secara acak, mereka dapat mengetahui tentang Luli dan saudara perempuannya. Saya juga tidak bisa menemukan jawabannya." Nyonya Yan berpikir sejenak dan melambaikan tangannya, sambil berkata, "Jangan pedulikan itu.
Mereka memiliki kemampuan untuk membayar kembali 400.000 kristal Swan. Lakukan itu sebagai bantuan kepadanya. Jika dia benar-benar murid keluarga Lu, kita bisa berteman dengannya. Kepala pelayan Bai mengangguk. Dia mengerti apa yang dimaksud Nyonya Yan. Lebih baik membunuh 1.000 orang secara salah daripada kehilangan 1 orang secara tidak sengaja. Meminjamkan beberapa ratus ribu kristal Swan kepada Luli bukanlah apa-apa bagi Nyonya Yan. Ditambah lagi, Luli mampu membayarnya. Jika dia benar-benar murid keluarga Lu, bantuan itu akan jauh lebih berharga. Luli mendapatkan lebih dari 100.000 kristal Swan miliknya dan menyelesaikan semua masalah dengan kepala pelayan Bai. Dia membeli beberapa pelet Swan surga lagi dan kembali ke kedai. Setelah dia memberitahu Liu Yi tentang apa yang terjadi, dia langsung tampak lebih baik. Namun, itu hanya sesaat, kejutan yang membahagiakan. Liu Yi segera tampak kesal lagi. Dia menatap Luli dan berkata, "Luli, apakah menurutmu Nyonya Yan menyukaimu? Kalau tidak, mengapa dia mau memberimu bantuan sebesar itu?" Luli memutar matanya, merasa sulit menemukan kata-katanya. "Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Nyonya Yan adalah seorang wanita bangsawan dari keluarga super. Siapa aku? Mengapa dia menyukaiku?" Liu Yi memikirkannya dan yakin itu masuk akal. Dia langsung merasa lebih senang. Memikirkan bahwa suatu saat, kamar dagang penjara surga akan mengirim 10 kurcaci hijau ke Pulau Naga Darah secara diam-diam, wajahnya memerah. Seolah-olah dia bisa melihat keluarga Liu yang kuat bangkit dengan cepat. Keduanya tinggal di kedai selama sehari dan berteleportasi kembali ke Pulau Goddown sekitar tengah malam. Mereka berkultivasi sepanjang malam dan keluar dari kota dengan tergesa-gesa saat fajar menyingsing. Seperti terakhir kali, Patriark 9 membawa seseorang bersamanya dan menyusul Luli dan Liu Yi sebelum mereka sampai di dermaga. Ketika mereka tahu bahwa kamar dagang penjara surga telah mengizinkan keluarga Liu mendapatkan 10 kurcaci hijau secara kredit, Patriark 9 dan yang lainnya hampir menangis. Keluarga Liu pada masa-masa kejayaannya hanya memiliki 3 prajurit kuat dari alam kolam jiwa. Mereka melarikan diri ke Danau Pulau Seribu setelah mengalami trauma, dan dalam waktu yang singkat, keluarga Liu memiliki 10 prajurit alam kolam jiwa. Itu seperti mimpi bagi Patriark 9 dan yang lainnya, sangat tidak nyata. Cara orang-orang memandang Luli kini benar-benar berbeda. Bahkan Patriark 9 berbicara kepada Luli dengan lebih hormat. Meskipun Luli tetap menjadi prajurit tamu keluarga Liu, ia lebih penting daripada Patriark keluarga Liu Yi saat ini. Ketika mereka kembali ke Pulau Naga Darah, berita itu disampaikan kepada Patriark 7 dan yang lainnya. Para patriark sangat gembira. Memang, membesarkan kurcaci hijau membutuhkan kristal Swan dalam jumlah besar. Selama Pulau Naga Darah dapat dilindungi, keluarga Liu dapat memperoleh kristal Swan yang tak terbatas dengan mengandalkan buah ulat darah. Keluarga Liu dapat menjadi lebih kuat, dan mereka dapat memulihkan kejayaan mereka dalam waktu singkat. Luli meninggalkan ruang pertemuan dan meminta Liu Yi untuk membelikannya beberapa pil untuk mencapai tahap tengah laut roh. Kemudian dia langsung kembali ke lotengnya di Bukit Bambu untuk berkultivasi. Bagi Luli, membeli 100 kurcaci hijau tidak ada hubungannya dengan dirinya. Kekuatannya sendiri adalah kuncinya. 100 kurcaci hijau masih berarti pasukan tingkat ketiga. Jika Pulau Goddown melancarkan serangan, 1 prajurit alam roda takdir dapat menghancurkan mereka semua. Tidak terlalu berarti. Tanpa kekuatan yang cukup dalam dirinya, ia dapat membawa 1000 kurcaci hijau ke keluarga tingkat 5 dan tetap tidak dapat menjadi prajurit tamu mereka. Dengan begitu, ia tidak akan dapat menggunakan formasi teleportasi ke Central Plains untuk menyelamatkan orang tuanya. Luli telah meminta untuk membeli pelet. Sekarang, Patriark 7 dan yang lainnya, belum lagi Liu Yi, tidak akan menolak. Segera, dia mengatur seseorang untuk membeli sejumlah besar pelet dari Pulau Dewa untuk kultivasi Luli. Tentu saja, mereka juga membeli banyak material mistik dengan enggan untuk memberi makan para kurcaci hijau. Ras alien ini tidak memakan tanaman,
hanya material mistis. Satu kurcaci hijau akan memakan material mistis senilai 30 kristal suan per hari. Itu berarti 300 setiap hari untuk 10 kurcaci hijau, 3.000 selama 10 hari, dan hampir 10.000 selama sebulan, bahkan lebih dari 100.000 selama setahun. Kaki Sue Bugui dipatahkan oleh Luli dan terluka parah. Sue Bugui tidak akan rela melepaskannya. Kali ini, Luli dan Liu Yi telah membawa 6.000 buah ulat darah ke kota penjara surga, yang pasti akan berdampak pada buah yang dijual oleh Pulau Jahat Darah. Konflik antara keluarga Liu dan Pulau Jahat Darah tidak dapat didamaikan. Perang besar bisa saja terjadi kapan saja. Demi kehidupan manusia yang lemah, Patriark 7 dan yang lainnya harus mengambil keputusan dan bersiap untuk membangkitkan 10 kurcaci hijau. Mereka harus memastikan bahwa keselamatan Pulau Naga Darah terjamin sebelum bergerak maju secara bertahap. Bab 118, di ambang kehancuran. 10 hari kemudian, pada suatu malam, seorang pria misterius muncul di Pulau Naga Darah. Ia langsung menemukan kabin Bukit Bambu tempat Luli tinggal. Pria itu adalah kepala pelayan Bai. Hanya dalam waktu 10 hari, Kamar Dagang Penjara Surga telah mengirimkan 10 kurcaci hijau. Kepala pelayan Bai juga menjamin bahwa tidak ada informasi yang bocor. Mengenai fakta bahwa kepala pelayan Bai menemukannya dengan mudah, Luli tidak merasa heran. Kamar Dagang Penjara Surga adalah milik keluarga Bai yang merupakan keluarga orang tua penjara surga. Mudah bagi keluarga Bai untuk mencoba menemukan seseorang di Danau Pulau Seribu. Luli meminta kepala pelayan Bai mengantarkan 10 kurcaci hijau ke Bukit Bambu. Setelah mengucapkan terima kasih kepada kepala pelayan Bai dan mengantarnya pergi, Luli meminta Patriark 7 dan yang lainnya untuk datang. Ketika mendengar berita itu, orang-orang berkumpul di dalam Bukit Bambu. Mereka mengamati kurcaci berkulit hijau di langit malam dengan penuh kegembiraan. Semua kurcaci hijau memiliki serangga jiwa yang ditanamkan di dalam diri mereka dan mereka semua telah dijinakkan. Kepala pelayan Bai memberi Luli 10 jimat giok. Ketika seseorang melarutkan jimat tersebut, orang tersebut dapat menjadi tuan kurcaci hijau, dan ia akan mematuhi perintah dengan sempurna. Luli memberikan jimat giok itu kepada Liu Yi yang melautkannya dengan energi suan miliknya. Ia mengendalikan 1 kurcaci hijau untuk melawan Patriark 7. Patriark 7 dikalahkan oleh kurcaci hijau dalam satu gerakan. Cara menyerang kurcaci hijau ini sederhana, mengandalkan kecepatan kilat dan cakar tajam mereka. Jika bukan karena Liu Yi yang mengendalikannya untuk berhenti tepat waktu, Patriark 7 pasti sudah tergores sampai mati oleh cakar itu. Setelah mereka mengetahui dengan jelas tentang kemampuan bertarung kurcaci hijau, orang-orang keluarga Liu menjadi lebih bersemangat dan merasa lebih percaya diri. Patriark 7 dan yang lainnya mendiskusikannya dan memutuskan untuk menyembunyikan kurcaci hijau terlebih dahulu di Bukit Bambu. Pada saat yang sama, mereka akan menyebarkan formasi penghambatan di luar Bukit Bambu untuk mencegah siapapun mendekat. Jika kurcaci hijau terungkap, keluarga Liu tidak akan bisa meminta lebih sedikit perhatian meskipun mereka menginginkannya. Ini adalah kartu tersembunyi bagi keluarga Liu. Jika dalam pertempuran kurcaci hijau digunakan secara tiba-tiba, mereka akan seperti pasukan yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Mengungkapkan mereka tidak akan ada gunanya selain menyakiti keluarga Liu. Luli tidak khawatir tentang hal ini. Itu bukan urusannya. Dia hanya meminta Patriark 7 untuk membangun tempat bagi kurcaci hijau yang jauh dari kabinnya. Keluarga Liu kembali sibuk. Mereka membangun 3 benteng tertutup di Bukit Bambu dan menempatkan kurcaci hijau di dalamnya. Beberapa formasi penghambatan dibangun di luar Bukit Bambu. Perintah diberikan dengan mengatakan bahwa tempat ini adalah tempat Luli untuk berkultivasi dan tidak ada yang bisa mendekatinya. Patriark 7 dan yang lainnya berencana untuk mengembangkan bisnis mereka secara maksimal. Mereka menemukan lahan pertanian lain di dekat Bukit Bambu dan lembah pertama. Tempat itu masih berupa lembah. Mereka akan menanam buah ulat darah dalam jumlah besar. Patriark 7 juga mulai sering mengunjungi Pulau Dewa dan mencoba membangun hubungan dengan beberapa tokoh penting di Pulau Dewa.
Dia menghabiskan kristal Suan seolah-olah tidak ada nilainya dan memberikan hadiah. Pada akhirnya, dia berhasil berteman dengan dua patriark yang memiliki kekuatan nyata dari keluarga Su. Tujuan Patriark 7 jelas. Dia tidak menginginkan bantuan dari keluarga Sue, hanya saja keluarga Su dapat bersikap netral ketika Pulau Jahat Darah menyerang keluarga Liu. Ladang pertanian itu segera siap. Badak darah dibeli satu persatu. Sumber daya untuk budidaya juga dibeli. Semua anggota keluarga Liu dipindahkan ke sini. Patriark Lu menarik kembali beberapa murid keluarga Liu. Pulau Naga Darah menjadi sangat ramai. Pulau Jahat Darah akhirnya mendeteksi ada sesuatu yang salah. Pulau Naga Darah berada di dekat Pulau Jahat Darah. Bagaimana mungkin perubahan di Pulau Naga Darah luput dari perhatian para pengintai Pulau Jahat Darah? Khususnya, lebih dari puluhan badak darah terlalu jelas terlihat. Tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Patriark 7 bisa mengobrol dengan Sue Chou dari waktu ke waktu dan mengatakan bahwa dia mencoba membujuk Liu Yi agar menikahi Sue Bugui. Namun, sudah sebulan sejak Sue Bugui mengalami patah kaki. Liu Yi masih mempertimbangkan. Sejumlah besar buah ulat darah berkualitas tinggi dari keluarga Liu membanjiri pasar. Hanya ada sedikit tempat yang memproduksi buah ulat darah. Keluarga Liu pasti berdampak pada Pulau Jahat Darah. Pendapatan kristal Suan dari Pulau Jahat Darah dalam beberapa bulan terakhir turun beberapa kali. Buah ulat darah merupakan mata pencaharian bagi Pulau Jahat Darah. Mereka tidak dapat menjual buah ulat darah mereka atau menjualnya dengan harga tinggi. Para leluhur Pulau Jahat Darah mulai khawatir dan gelisah. Begitu pendapatan kristal Suan turun drastis, hasilnya akan berakibat fatal bagi Pulau Jahat Darah. Sue Chou mengirim banyak orang untuk menyelidiki. Tak lama kemudian, alasannya pun terungkap. Mereka menyadari bahwa sejumlah besar buah ulat darah berkualitas tinggi telah beredar di pasaran. Pengintai mereka menyelidiki sekitar 4 tempat lain yang menanam buah ulat darah, hanya untuk menemukan bahwa tempat-tempat ini mengalami kesulitan karena mereka hampir tidak dapat menjual buah ulat darah mereka. Orang-orang dari persaudaraan Jahat Darah bukanlah orang bodoh. Mereka menghubungkan titik-titik antara keluarga Liu yang membeli begitu banyak badak darah dan para pengikut keluarga Liu yang tampaknya menikmati kehidupan yang semakin nyaman. Dua dari mereka secara tak terduga berhasil menembus tahap selanjutnya dari alam laut roh. Sue Chou tidak percaya bahwa tidak ada trik kotor di sini. Tanpa sumber daya yang besar, para leluhur seperti mereka yang ada di keluarga Liu tidak dapat membuat terobosan lagi karena usia mereka sudah lanjut. Satu-satunya cara untuk mencapai terobosan adalah dengan banyak sumber daya. Sumber daya yang dikumpulkan oleh keluarga Liu selama bertahun-tahun telah rusak karena perang di Kabupaten Wuling. Dari mana patriark keluarga Liu mendapatkan begitu banyak kristal Suan untuk membeli pil tingkat tinggi untuk menerobos ke alam baru? Selidiki sampai tuntas. Sue Chou memberi perintah dengan marah. Dia mengerahkan semua pengintai tingkat atas untuk menyelidiki keluarga Liu. Tak lama kemudian, lebih banyak hal yang meragukan muncul. Pulau Naga Darah memiliki banyak formasi penghambatan di 3 tempat. Para pengintai tidak dapat mendekat. Penduduk asli pulau itu juga mengatakan tidak seorang pun dapat mendekati tempat-tempat itu. Juga, keluarga Liu sering menguras darah badak darah dan mengirimkannya ke 2 lembah. Apa gunanya darah badak darah? Tentu saja menanam buah ulat darah. Sekarang semuanya sudah jelas. Buah ulat darah tingkat tinggi yang mengalir ke pasar ditanam oleh keluarga Liu. Sue Chou dan semua leluhur menjadi sangat marah. Banyak leluhur sekaligus menyatakan bahwa mereka harus menghancurkan keluarga Liu. Bagi Sue Chou, keluarga Liu tidak tahu terima kasih. Dia telah menerima keluarga Liu, tetapi keluarga Liu telah memutus mata pencaharian mereka secara tak terduga. Seseorang, kemarilah dan sampaikan perintahku. Suruh Liu Sanhe dan Liu Yi datang ke sini. Katakan saja aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan mereka. Sue Chou berpikir sejenak dan memutuskan untuk meminta seseorang menyampaikan pesan itu kepada Liu Yi dan Patriark 7. Siapa sangka Liu Yi dan Liu Sanhe menolak dengan sopan.
mengatakan bahwa mereka memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan dan bahwa mereka akan berkunjung dalam beberapa hari. Liu Yi dan Patriark 7 tidak bodoh. Keluarga Liu telah lama menemukan bahwa pengintai Pulau Jahat Darah sering berkunjung ke Pulau Jahat Darah. Mereka tahu bahwa kucing itu sudah terbongkar. Pulau Blood Evil akan mengambil tindakan terhadap keluarga Liu. Bagaimana mereka bisa dengan sukarela masuk ke dalam perangkap? Para leluhur Pulau Blood Evil kembali marah. Mereka menuntut agar pasukan dimobilisasi sekarang dan berjuang masuk ke Pulau Blood Dragon. Namun, Sue Chou khawatir dengan reputasinya. Ia takut seseorang akan mengatakan bahwa ia membalas kebaikan dengan permusuhan. Ia mengirim seseorang untuk menyampaikan pesannya lagi. Jika Liu Yi dan leluhur 7 tidak datang, ia akan merebut kembali Pulau Blood Dragon. Liu Yi dan Patriark 7 masih belum pergi. Mereka hanya mengirim pesan balasan yang mengatakan bahwa mereka bersedia membeli Pulau Naga Darah dengan kristal Swan dan membayar 10.000 kristal Swan sebagai upeti kepada Pulau Jahat Darah setiap bulan mulai sekarang. 10.000 kristal Swan bukanlah jumlah yang sedikit bagi Pulau Blood Evil. Jika situasinya berbeda, Kaisar Naga tidak akan memilih untuk berperang. Bab 109, namun, keluarga Liu telah memutus mata pencaharian dan sumber pendapatan mereka. Tak lama adalah konflik yang dua pelayan masuk dan membawa beberapa buah mistis. Selain itu, berjaga-jaga Sue Chou sangat ingin mendapatkan resep rahasia untuk menanam buah ulat darah dari tidak mau menyia-nyiakan buah mistis. Sue Chou segera membuat pengumuman. Mereka mengambil beberapa dan melahapnya. Pulau Naga Darah dalam 3 hari atau persaudaraan Jahat Darah akan mereka menunggu hingga 3 batang dupa terbakar sebelum kepala pelayan baik kembali. Sue Chou juga menyatakan secara terbuka bahwa keluarga Liu ada seorang wanita cantik yang mengikutinya. Persaudaraan Jahat Darah begitu Lu tidak mematuhi pengerahan dia mereka. Tidak bisa mengalihkan pandangannya keluarga Liu darinya. Membunuh pengintai persaudaraan Jahat Darah dan merasa rendah hati dengan parah. Wanita itu sangat cantik. Sue Chou melakukan ekspedisi menggambarkannya karena dia tidak punya pilihan adalah perang. Mempesona, hampir wanita itu tidak tampak tua.